Satu, kekuatan Iqra yang selalu disebutkan itu saya temui di situ. Tapi kok rasanya kok mistis betul ya Islam ya. Kun fayakunnya sepertinya tidak bisa dirasionalisasikan. Sehingga saya kemudian bertemu dengan teman-teman taman baca, kayak Henny, ada Mas Yudi yang jalan kaki dari Wonogiri ke Jakarta cuma untuk meyakinkan pemerintah tentang pentingnya gerakan taman baca. Mas Yudi mana? Silahkan berdiri Mas. Ini Mas Yudi yang kemarin jalan kaki dari Jakarta dari Wonogiri ke Jakarta untuk meyakinkan pemerintah tentang pentingnya Iqra. Alhamdulillah didengar sama pemerintah, cuma doanya belum didengar sama Allah karena masih jomblo sampai hari ini. Sama Citogok. Saya mencoba mencari rasionalisasi dari hal ini. Akhirnya mulai ketemu. Ketemunya satu. Indonesia itu negara nomor 2 paling literat di muka bumi. Dari belakang. Kita nomor 60 dari 61, setingkat di atas Botswana. Hasil penelitian terakhir mengatakan nenek moyang orang Indonesia berasal dari Botswana. Lumayan lah, kita setingkat di atas nenek moyang kita. Soal kepinteran, soal literatnya. 5 negara paling literat di muka bumi, justru negara yang tidak punya agama resmi. Tapi paling Iqra. Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Swiss. 5 negara ini paling Iqra di muka bumi. Perbandingannya seperti ini. Orang Indonesia minat bacanya itu rata-rata satu orang baca buku 2 atau 3 setahun. Itu pun kalau mau ujian atau mau sertifikasi. Jadi tempat paling sunyi di Indonesia setelah kuburan dan kamar mayat adalah perpustakaan. Siapa yang setiap minggu datang ke perpustakaan? Termasuk mahasiswa deh yang ke perpustakaan? Pasti susah ke sana. Sementara pengalaman saya, karena saya yang bikin idenya Panasonic Gobel Award, sering diundang gratis jalan-jalan ke Amerika dan sebagainya. Tempat yang paling susah untuk bisa masuk dan harus minta izin sampai 2 bulan sebelumnya, kalau nggak museum, perpustakaan. Kodak Theater yang tempat penyelenggaraan Oscar, kita minta izin 3 hari udah dapat. Tapi perpustakaan, mau datang rombongan, museum mau datang rombongan, izinnya bisa 2 bulan. Di Indonesia, museum perpustakaan gratis. Perpustakaan kabupaten itu rata-rata yang hadir cuma 25 orang per hari. Jadi Anda bayangkan penduduk yang jutaan yang datang cuma 25. Orang Finlandia satu orang baca buku 40 buku per orang per hari. Orang Indonesia 2. Minat baca orang Indonesia itu 1:1000 kata UNESCO. Mbak Heni benar ya? 0,001. 1000 orang berkumpul yang suka baca buku, 1. Hari ini kita berkumpul 300, yang suka baca buku 0,3. Enggak 1, 0,3. Penduduk Indonesia 250 juta, berarti yang suka baca buku 250.000. Yang suka Iqra 250.000, kita mayoritas muslim, pembacanya cuma 250.000. Sementara pengguna narkoba di Indonesia menurut BNN 5 juta. Tiap hari 33 orang meninggal karena narkoba. Berarti orang Indonesia lebih senang narkoba daripada menjalankan perintah pertama Iqra. Padahal nggak ada orang Iqra mati. Ada yang Iqra baca langsung mati. Ini dilema buat negeri ini, dilema buat kita. Ini yang menakutkan buat saya. Persoalannya satu. Oh, Indonesia nomor 60 dari 61, tapi Indonesia nomor 5 paling cerewet di media sosial. Ini prestasi yang dahsyat. Kita rajin baca, tidak suka baca tapi cerewet. Jakarta dan tempat tinggal saya, planet Bekasi, adalah 2 kota paling cerewet di muka bumi. 15 tweet per detik.
15 tweet per detik. Jadi nggak suka baca tapi cerewet di medsos. Isinya apa? Ujaran kebencian, hoax, apapun dikomentari. Ini persoalan yang paling besar di kita. Nah, hasil penelitian PBB, 5 negara paling bahagia di muka bumi siapa? 5 negara paling bahagia adalah Norwegia, Finland, Islandia, Swedia, Swiss. Siapa yang paling ikro? Dia paling bahagia. Mulai ketemu nih benang merahnya. Kenapa perintah Allah yang pertama adalah ikro. Kita belum lanjut nanti ke ikro bismi rabbik. Baru ikro aja. Karena di sana kan tidak bismi rabbik. Baru ikro. Bayangkan kalau nanti bismi rabbik. Membaca atas nama Allah. Kita baru membaca saja 5 negara ini paling bahagia di muka bumi. Realistis, sangat. Karena dia pintar, karena dia cerdas. Maka dia bahagia. Karena dia bisa menyelesaikan masalah, maka dia bahagia. Orang bahagia kan yang bisa menyelesaikan masalah. Orang cerdas kan yang bisa menyelesaikan masalah. Bukan persoalan kaya, tapi persoalan cerdas. Lanjut, siapa negara paling tidak korupsi di muka bumi? Ternyata 5 negara ini lagi. Islandia, Norway, Swiss, Swedia, Finlandia. Lalu Selandia Baru, dan di Asia, Singapura, negara paling literat. Kalau saya cerdas, saya bisa nyelesain masalah, saya bahagia, ngapain saya ambil hak orang lain? Jadi kelihatan betul benang merahnya, perintah sederhana dari Allah. Kalau Anda ikro, Anda cerdas, Anda bahagia. Kalau pakai lagi bismi rabbiknya, Anda nggak akan ambil hak orang lain. Jadi kelihatan betul perintah sederhana dari Allah. Benang merahnya menuju ke sana. Dan yang menariknya apa? Teman-teman literasi di sini mungkin tahu, ada satu buku yang diterjemahkan di tempat saya menerbitkan buku saya di Grasindo, Teach with Finland. Belajar dari Finlandia. Kenapa Finland sangat literat? Ternyata jawabannya satu loh. Finlandia belajar dari Indonesia. Jadi bayangkan negara literat belajar dari negara nomor 60 di muka bumi yang lupa dengan ajarannya sendiri. Finlandia menganggap sekolah itu bukan sekolah, tapi tempat main-main, tempat senang-senang. Tidak ada tinggal kelas sampai lulus SD, sehingga mereka menyebut bahwa sekolah itu adalah seperti taman, di mana kalian bisa bermain, memilih sendiri bahan bacaan, tidak ada kewajiban PR. Makanya SD di sana tidak ada PR, dan taman itu adalah prinsip yang diajarkan oleh tokoh pendidikan Indonesia yang menciptakan taman siswa. Ki Hajar Dewantoro yang mengajarkan 3 patra perilaku tadi, patra Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Tapi ada yang lebih dari itu. Orang Barat selalu menyebutnya sebagai kognitif, afektif, psikomotorik. Yang sebenarnya dia curi dari cara berpikir Ki Hajar Dewantoro, bahwa ikro itu 3 N. Ngerti, ngerasa, ngelakoni. Literasi itu bukan cuma baca, tapi paham dan ngelakoni. Melaksanakan apa yang ikro, apa yang dia lakukan, apa yang dia baca. Dan 3 ini menariknya kalau kita baca Arab Pegon, tokoh yang menjadi guru Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Soleh Darat, yang menciptakan Arab Pegon. Ketika Kartini mengkritik, ngapain kita ngaji kalau nggak ngerti artinya? Yang buat orang Jawa hari itu, betapa terlalu majunya cara berpikir Kartini, dan betapa berdosanya dia mengkritik kiainya yang dianggap kurang pantas. Tapi bagi Kiai Soleh Darat, justru ini masukan, ngapain kita belajar ngaji kalau nggak ngerti maknanya. Sehingga kemudian dia menciptakan Arab Pegon, sepertinya tulisan Arab tapi bahasa Jawa.
sekaligus bisa mengelabui penjajah yang takut kalau Al-Quran diterjemahkan dan penjajah tahu, dan itu mencerdaskan kita. Nggak ada orang di muka bumi yang mau dijajah, dan pasti akan memberontak. Sehingga Kiai Soleh Darat menciptakan Arab Pegon, dan kemudian orang Jawa mengerti makna Al-Quran itu sendiri. Dan kemudian Kartini menciptakan kalimat yang paling terkenal, Dordu Isternih Totlih itu. Dari nih ke lih, dari night ke light. Yang ternyata dikutip dari satu ayat dalam Al-Quran, bahwa literasi itu tujuan manusia itu cuma satu. Minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nur itulah kalimat Kartini, habis gelap terbitlah terang.